Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imadi Zainul Mutakin dengan NIM 15119323. Saya akan menyampaikan presentasi mengenai final project saya yang berbasis Object Detection Processing. Sebelumnya, saya itu menggunakan musik recommended genre yang kebetulan masih kurang bagus karena data input yang dimasukkan itu masih data mentah, tidak menggunakan input dari luar, atau seperti misalnya kalau yang ini untuk object detection processing yang ini nih dia menggunakan inputnya berupa gambar. Untuk algoritma yang digunakan itu masih sama, yaitu masih KNN. Dan untuk project kali ini ada sedikit beberapa upgrade, yaitu dari berupa datasetnya yang kemarin Pandas yang masih terbatas untuk machine learning sederhana. Untuk saat ini saya sudah menggunakan Cocos untuk dataset yang jauh lebih besar. Untuk lebih lanjutnya sebentar saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Object Detection Processing. Object Detection Processing yaitu merupakan percabangan dari ilmu komputasi yang berfungsi untuk mendeteksi jenis objek apa yang sedang diamati dengan menggunakan input dari gambar. Gambar yang diamati ini kemudian akan diproses oleh komputer menggunakan algoritma yang kemudian mengklasifikasikan objek yang sedang diamati tersebut. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mesin yang saya akan kerjakan. Mesin yang saya gunakan adalah menggunakan YOLO versi 3 dengan menggunakan dataset training dari Coco. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu YOLO versi 3 terlebih dahulu. Nah, YOLO ini merupakan kepanjangan dari You Only Look Once, yaitu mesin yang membantu untuk mendeteksi objek dengan kemampuan dua kali bahkan sampai 3 kali lebih akurat dengan cepat, melebihi beberapa metode lain. Kemampuan dari YOLO itu sendiri sangatlah beragam. Salah satu contohnya itu adalah MAP. MAP di sini yang mewakili artinya itu Mean Average Precision, adalah kemampuan untuk mengklasifikasikan objek dengan keakurasian sampai dengan 97% pada CCTV fix, dan pada CCTV PTZ bisa mencapai 99%. Nah, kemudian COCO. Apa itu COCO? COCO adalah merupakan dataset pendeteksi objek berskala besar, segmentasi, dan captioning. Nah, pada proyek kali ini saya menggunakan PyTorch. PyTorch itu adalah open source machine learning framework yang merupakan machine learning framework yang paling terkenal untuk machine learning untuk skala besar. Nah, pada framework ini dia menggunakan bahasa Python dengan tools yang bernama TensorFlow. Untuk bisa menggunakan TensorFlow ini harus memiliki GPU minimal setara NVIDIA CUDA ya, untuk kita menjalankan virtual mesin-nya. Karena keterbatasan sumber daya yang saya miliki, jadi saat ini saya menggunakan Google Colab sebagai solusinya. Nah, sekian perkenalan proyek ya saya. Kita langsung saja melihat demo dari programnya. Sembari saya menjelaskan beberapa logik dari program ini. Ya, kita kembali lagi. Bisa kita lihat langsung di sini bagaimana kita akan menggunakan Google Colabs untuk run mesin kita. Nah, pertama kita harus mengimport atau menginstal setup untuk dijalankan framework PyTorch-nya. Nah, kita langsung run aja. Nah, setup sudah komplit. Nah, setelah setup sudah komplit, kita akan melanjutkan ke copy to drive. Jadi, dia akan membuat virtual drive untuk kita bisa supaya mesinnya itu tercopy ke Google Drive kita. Jadi, nanti disimpannya online. Nah, setelah selesai setupnya komplit, nanti kita bisa ke mounting drive-nya ke Google Drive.
Nah, di sini muncul run this cell to mount your Google Drive. Nah, kita klik supaya dia nge-mount datanya ke copy dulu datanya ke Google Drive kita, kemudian Google Drive kita bakal nge-mount datanya. Di sini kita harus pergi ke di sini dulu ke link ini untuk ngambil authority-nya. Kita copy kodenya, terus kembali ke file di sini untuk enter, masukin kodenya. Ya, sudah di mount. Nah, kita bisa lihat di sini YOLO versi 3 ini mesinnya udah di load atau udah di mount. Nah, saya akan langsung praktek saja. Kita coba download gambar anjing misalnya, atau kucing, mungkin kucing. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita copy image-nya. Nah, kita akan gambar yang sudah kita download tadi, nanti kita akan masukkan di sini. Kita akan melakukan upload ke image ini. Kita upload gambarnya dengan nama 5dbfff829ebe6.jpg. Nah, kita akan mengganti nama filenya menjadi cat. Nah, ketika cat di sini kita akan memount di inference-nya di sini. Untuk saat ini kita dari bawaan Coco-nya di sini dia menggunakan Zidane sebagai parameter deteksinya dengan keakurasian berapa persen ya? Oh, belum muncul. Kita akan melakukan perubahan di sini. Kita akan mengganti jadi cat. Nah, di cat di sini dia akan masuk ke function detect nanti, yang kemudian akan mendeteksi bahwa gambar cat ini adalah gambar kucing. Bisa kita run. Sepertinya tidak berhasil. Kita akan menggantinya lagi dengan mengupload data baru. Dengan menggantinya, kita akan coba mengupload file baru pada gambar. Kita coba anjing. Kemudian kita akan mengganti di sini menjadi dog. Kemudian kita run. Oh, maaf, di sini ada salah tulis, seharusnya dog 1 ya. Coba mencarinya. Karena sepertinya tadi kucingnya nggak bisa, kita coba yang anjing. Nah, yang anjing ini dia langsung ke detect di sini. Dengan resident sudah bisa dilihat di sini ketika melakukan fusing layernya nanti, dia akan melakukan deteksi dari kesemua gambar yang ada di
images di data images, kemudian nanti dia akan mendeteksi yang mana anjing dari keempat gambar yang ada di data setnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, dia kemudian akurasinya bisa lihat di sini, akurasinya bisa kita lihat di sini adalah untuk anjing yang sebelah kiri ini akurasinya itu 59%. Sedangkan anjing yang di sebelah kanan, yang anak anjing itu adalah 92%. Alasan mengapa perbedaannya lebih besar sebelah kanan daripada sebelah kiri, yaitu karena anjing yang di sebelah kiri itu badannya hanya terlihat setengah, yaitu bagian kepalanya aja. Sedangkan anjing yang sebelah ini lebih besar, lebih banyak terlihat badannya. Jadi akurasinya itu lebih tinggi, karena lebih banyak yang terlihat untuk mengklasifikasikan kalau dia itu seekor anjing. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan lebih lanjut lagi soal detect.py. Ya, saya kemudian akan menjelaskan lagi lebih dalam soal detect.py. Detect.py ini adalah function untuk memuat dan mendeteksi apakah gambar tersebut sesuai yang kita inginkan atau tidak, atau yang sudah dilakukan train. Nah, trainnya akan dilakukan di Coco. Kita bisa lihat, di sini di Coco YAML di sini .yaml, YAML. Di sini kita bisa lihat apa-apa saja yang datanya yang sudah di-train di Coco tersebut. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada nama-nama kelasnya. Di sini ada person, bicycle, car, motorcycle, dan lain-lain. Di sini adalah data yang sudah di-train di mesin datasetnya. Karena data train dan testnya itu sangat besar, ada sekitar lebih dari 118.287 gambar untuk trainnya. Dan untuk tesnya di sini ada 20.288 test image. Nah, dari jumlah yang paling besar di sini, jumlah file train dan testnya, di sini sudah muncul yang bakal bisa dideteksi oleh mesin YOLO versi 3. Jadi di detect.py mana detect ya, detect.py di detect.py di sini dia akan memanggil data train dan test dari Coco tadi. Kemudian dia akan memuat di model eksperimental di modul modelnya yang .experimental import untuk attempt load. Nah, di sini ketika dia melakukan pemanggilan data dari file training dataset dari Coco, dia akan nge-load datasetnya yang kemudian dilempar ke load streamnya. Kemudian dia akan memuat load image atau memuat gambarnya. Kemudian akan dicek dulu ukuran gambarnya apakah sesuai requirement, non max suppression, apply classifier. Nah, di sini adalah array untuk array langkah-langkah yang akan dilakukan dari mesin tersebut untuk melakukan pendeteksian secara menyeluruh dari gambar untuk mencocokkan requirement dari gambar yang kita punya. Nah, ketika di sini sudah dilakukan semua langkah-langkah tersebut, dia akan melakukan inisialisasi untuk set loggingnya. Nah, di sini. Setelah itu kemudian dia load model yang tadi sudah dimuat tadi di sini ya modelnya. Di sini modelnya menggunakan PyTorch ya. PyTorch kemudian dia akan memuat model-modelnya tersebut. Setelah memuat model-modelnya, dia akan melakukan detect image-nya. Setelah nge-load model, kemudian dia akan detect image, maka dia akan bisa langsung menghasilkan perhitungan evaluasi protokol MAP yang tadi saya sebutkan, atau mean average precision maksud saya.
Ya, itu saja dari saya. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.